Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star, episode 200. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, usai menyelesaikan semua urusan di kota kekacauan utama, Luo Feng kembali ke Tata Surya dan menemukan bahwa bumi hampir sepenuhnya dikuasai para imigran asing. Kemarahannya bangkit ketika mengetahui rakyatnya ditindas selama ribuan tahun. Namun ia memilih meminta bantuan pemimpin kota kekacauan utama agar masalah besar itu terselesaikan. Dengan satu perintah, aturan baru diberlakukan dan para imigran dipaksa mundur dari daratan bumi. Situasi kembali stabil, penduduk bumi memperoleh kebebasan mereka, dan Luo Feng kembali ke angkasa. Ia meninggalkan keluarganya dengan harapan yang kuat. Berbulan-bulan perjalanan lewat teleportasi dan kapal hidup membawa Luo Feng menuju wilayah Kaisar Tangan Iblis. Keberadaan Tian Chen sebagai budak manusia membuat perjalanan itu jauh lebih cepat karena banyaknya penanda yang ditinggalkan di berbagai tempat, memungkinkan Luo Feng berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa hambatan. Berkat penanda itu, ia dapat menembus alam semesta gelap dan tiba di planet hijau yang menjadi sarang musuhnya hanya dalam waktu singkat. Planet tersebut memancarkan energi kehidupan yang kuat, menandakan tempat persembunyian tangan iblis yang tengah terluka parah. Sesampainya di sana, Luo Feng mempersiapkan diri bersama Babata yang kini telah berevolusi menjadi bentuk baru. Meski tubuhnya mungil, kebencian Babata terhadap tangan iblis, musuh yang telah membunuh tuannya puluhan ribu tahun lalu, semakin membara ketika mereka semakin dekat. Setelah mengenakan armor emas, Luo Feng menembus atmosfer planet dan langsung menemukan lokasi musuhnya. Di bawah istana megah yang selama ribuan tahun menjadi wilayah terlarang, tangan iblis terbaring lemah dan dikelilingi rasa takut para pelayannya. Luo Feng muncul begitu saja di aula istana dan menyerang tanpa ragu. Di episode selanjutnya, Luo Feng muncul begitu saja di aula istana dan menyerang tanpa ragu. Tendangannya menghancurkan atap dan membuat tangan iblis tersungkur tak berdaya. Dalam kepanikan para staf yang menyaksikan, tubuh iblis itu hancur oleh serangan duri beracun Luo Feng. Sementara Babata mengumpulkan armor dan cincin dunia milik sang kaisar. Bagi Babata, momen itu menjadi pelepasan dendam yang ia simpan selama lebih dari 60.000 tahun. Setelah semuanya selesai, Luo Feng menenangkan Babata dan kembali melanjutkan perjalanan menuju wilayah lain di alam semesta. Namun tanpa ia sadari, tubuh yang baru saja dihancurkannya hanyalah bagian lemah dari tangan iblis. Bagian tubuh dan jiwa yang lebih kuat bersembunyi jauh di bintang lain, menyaksikan kehancuran umpan yang ia tinggalkan. Dengan rasa benci yang semakin dalam, tangan iblis bersumpah untuk membalas dendam pada Luo Feng suatu hari nanti. Sementara itu, Luo Feng melanjutkan perjalanan panjang selama lebih dari 2 tahun melintasi alam semesta gelap bersama para prajurit supernya, tanpa mengetahui bahwa ancaman lama masih hidup dan menunggu kesempatan untuk kembali. Luo Feng berdiri di ruang kendali, memandang hamparan angkasa luas yang membentang di depannya. Ia datang dari jauh, memanfaatkan perjalanan alam semesta untuk mencapai wilayah luar bintang neraka es. Meski telah menerima koordinat yang akurat dari makhluk agung, ia tetap tak berani langsung muncul di area inti karena terlalu berbahaya. Luo Feng memahami bahwa wilayah rahasia bunga hitam relatif aman, tetapi area bintang neraka es adalah pengecualian. Ujian dari makhluk agung itu tampak tak peduli dengan nyawanya, namun ia juga tahu bahwa makhluk sekelas itu memang membentuk murid dengan cara yang keras. Kapal hidup itu menembus angkasa selama lebih dari 3 bulan sebelum akhirnya mendapat serangan mendadak. 2 pukulan kuat menghantam badan kapal, namun pertahanan kapal yang terbuat dari kehidupan pohon Nuo Weika mampu menahannya dengan mudah. Meski kapal selamat, Luo Feng khawatir riak energi serangan itu akan menarik makhluk berbahaya di area tersebut, sehingga ia segera keluar dari kapal untuk memeriksa keadaan. Di kejauhan, ia melihat sebuah sungai bintang raksasa terbentang sepanjang lebih dari 100 juta kilometer. Dari sana muncul 2 prajurit Ras Etuo yang mencoba memancingnya masuk ke dalam sungai bintang yang dingin dan berbahaya. Namun Luo Feng tidak terpancing. Ia segera mengeluarkan 2 bola hitam berat, bintang tersegel, yang meluncur cepat menghantam kedua prajurit itu.
Berat dan kekuatan bola itu menembus tubuh mereka dan racun Feimo segera menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah keadaan aman, Luo Feng melanjutkan perjalanannya. Ia memilih untuk terbang sendiri menggunakan sayap siwu untuk meminimalkan gangguan ruang, menghindari teleportasi maupun kecepatan tinggi yang bisa memancing perhatian makhluk kuat. Saat menyelam lebih dalam ke wilayah rahasia itu, ia melihat berbagai fenomena menakutkan, mayat beku yang melayang, sabuk bintang berbahaya berupa aliran kristal dingin yang dapat membekukan tubuh hingga mati, dan akhirnya area inti yang dipenuhi planet-planet beku. Disitulah bintang neraka es sebenarnya berada. Dari jauh, ia dapat melihat bintang itu dengan jelas. Dalam hatinya, ia merasakan panggilan kuat dari papan logam hitam yang menjadi tuannya. Koordinat yang diberikan makhluk agung terbukti tepat. Papan itu memang berada di salah satu bintang di sana. Namun wilayah tersebut adalah sarang makhluk khusus bernama Doku. Bentuk kehidupan dingin yang kekuatannya jauh melampaui manusia. Bahkan yang terlemah di antara mereka sanggup menyaingi kaisar manusia. Sementara dua di antaranya bahkan telah mencapai tingkat kesatria. Luo Feng sadar bahwa memasuki bintang itu sendiri adalah tindakan bunuh diri. Ia memerlukan cara lain. Tak lama kemudian, ia melihat 3 doku melintas dengan kecepatan cahaya, menandakan bahwa mereka terbiasa berpindah antar bintang melalui perjalanan alam semesta. Dari situ, Luo Feng menyusun rencana. Di dalam cincin dunianya, ia memanggil salah satu budak kecil berbentuk monyet dari ras kerang iblis. Makhluk kecil itu gesit dan pintar, cocok untuk misi penyusupan. Luo Feng memberinya pemindai mini, perangkat anonim, dan instruksi rinci. Tugasnya sederhana, namun sangat berbahaya. Melakukan perjalanan alam semesta ke koordinat yang ia berikan. Menyelinap ke bintang neraka es, mencari papan logam hitam, dan membawanya keluar. Setelah semua persiapan selesai, monyet itu melesat pergi, mencapai kecepatan cahaya lalu menghilang ke perjalanan alam semesta. Luo Feng hanya bisa menunggu dari jauh, berharap rencananya berhasil. Monyet itu akhirnya muncul 16 juta kilometer dari bintang neraka es. Ia langsung mengaktifkan pemindai, mengirimkan setiap pemandangan yang ia lihat kepada Luo Feng melalui alam semesta virtual. Tanpa mengetahui betapa berbahayanya tempat itu, ia terbang dengan antusias. Sesekali beberapa doku melintas, tetapi pemindai mini menjaga jejaknya tetap tersembunyi. Dengan hati-hati, dia mendekat dan akhirnya memasuki wilayah bintang neraka es, tempat yang bahkan para kaisar pun takut memasukinya. Permukaan bintang neraka es sangat dingin. Monyet kecil itu mendarat dan mulai memindai sekitarnya. Ia kebingungan mencari papan logam yang dimaksud oleh tuannya. Bintang itu berdiameter lebih dari 8.000 km, tandus dan hanya memiliki satu jalur luas yang menembus menuju bagian dalamnya. Ia memilih salah satu rute dan bergerak pelan, mengikuti pemindai kecilnya sambil terus melawan hawa dingin yang semakin menusuk saat ia masuk lebih dalam. Setelah menempuh 3.000 km, ia akhirnya tiba di ujung jalur tersebut. Di sana berdiri sebuah istana raksasa dari kristal berwarna ungu dan hijau, memancarkan energi kuat dan menakutkan. Monyet itu langsung menyadari bahwa ada makhluk kuat di dalamnya. Dengan arahan Luo Feng, monyet itu mengaktifkan pemindai besar dan menyapu seluruh bintang neraka es, kecuali bagian dalam istana. Data yang diterima Luo Feng menunjukkan bahwa seluruh bagian bintang hampir kosong, hanya terdiri dari es tanpa apapun di dalamnya. Hal itu membuatnya yakin bahwa papan logam hitam pasti berada di dalam istana itu. Monyet itu kemudian diperintahkan masuk ke dalam. Ia melangkah dengan hati-hati, merasakan energi kuat dari dalam bangunan kristal itu. Istana tersebut luas dan tampak kosong, namun hawa dinginnya luar biasa. Ia terbang perlahan sambil terus memindai, berharap menemukan papan logam hitam. Namun saat melewati sebuah gerbang besar, riak tak terlihat menyebar ke seluruh istana. Dalam sekejap, makhluk ungu yang kuat muncul. Monyet itu panik dan mengaktifkan pemindai besar untuk melakukan pemindaian terakhir sebelum mencoba melarikan diri. Namun sinar ungu dari makhluk itu membekukannya seketika. Tubuh dan jiwanya membeku sepenuhnya hingga hancur. Patung esnya kemudian dilemparkan ke sudut istana, menjadi salah satu dari puluhan patung es lain, yang semuanya adalah penjelajah dari berbagai ras yang pernah mencoba masuk ke tempat itu namun gagal. Di alam semesta virtual, Luo Feng mempelajari hasil pemindaian terakhir. Ia menemukan bahwa istana itu menyimpan sejenis batu bintang ungu bernilai sangat tinggi. Namun papan logam hitam yang ia cari ternyata disimpan di tempat lain dalam istana. Ia memahami bahwa wilayah itu adalah salah satu tempat paling berbahaya di wilayah bunga hitam, dijaga oleh 2 kesatria doku yang sangat kuat.
Karena tidak ada cara lain, Luo Feng memutuskan untuk menyamar. Tubuh Mosa miliknya berubah menjadi sosok Doku hijau, lengkap dengan energi hidup dan aura dingin khas ras itu. Ia tahu bahwa penyamarannya hanya akan berhasil selama tidak ada pemindaian khusus terhadap tubuhnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat melalui perjalanan alam semesta menuju bintang neraka es, muncul beberapa juta kilometer dari tujuan. Saat ia terbang mendekat, Doku ungu lain menghampirinya dan menyapanya sebagai Beifa, nama identitas Doku yang ia tiru. Luo Feng mengikuti alur mereka, sampai akhirnya ia dibawa masuk ke dalam istana dan bertemu dengan Dalasa, Doku ungu kuat yang sebelumnya telah membunuh monyet cangkang iblis. Dalasa tampak ramah terhadap sesama Doku, memperlakukan mereka seperti keluarga. Luo Feng menyadari betapa eratnya ikatan antar anggota ras itu. Setelah cukup lama bersama mereka, Luo Feng mencari alasan untuk berpisah dan akhirnya mendapat kesempatan bergerak bebas. Ia menuju kuil tempat berbagai benda rampasan disimpan. Kuil 10.000 item. Di sanalah papan logam hitam ketiga berada, terkubur di antara barang-barang tak berharga bagi para Doku. Dengan cepat ia mengambilnya dan menyimpannya dalam cincin dunianya, lalu bergegas keluar dengan kecepatan terukur. Namun di saat yang sama, Dalasa mulai curiga karena menerima laporan berbeda tentang perilaku Beifa. Ia langsung memeriksa kondisi istana dengan energi dewa tak berbentuk, merasakan keberadaan kristal kehidupan di tubuh penyamar, sesuatu yang tidak dimiliki Doku asli. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa sosok itu bukan Beifa, melainkan penyusup. Tanpa ragu, Dalasa berteleportasi. Riak teleportasi itu langsung menggema ke seluruh bintang-bintang di wilayah neraka es, memicu perhatian banyak Doku lain, termasuk para kesatria yang tinggal di dua bintang terbesar. Mereka semua menyadari bahwa seorang penyusup telah terdeteksi. Sementara itu, Luo Feng berusaha terbang keluar dari bintang neraka es secepat mungkin. Ia harus mencapai ruang luar agar bisa berakselerasi hingga kecepatan cahaya dan melarikan diri. Namun sebelum ia berhasil keluar sepenuhnya, siluet ungu Dalasa muncul di hadapannya, dipenuhi kemarahan dan niat membunuh. Rasa marah itu membuat seluruh tubuhnya menegang, dan tanpa ragu, ia melesat ke udara, tepat di atas posisi Luo Feng. Tanpa satu kata pun, ia menyerang dengan cahaya ungu yang menusuk ruang. Luo Feng segera menyadari bahwa penyamarannya terbongkar. Dengan cepat ia berteleportasi, namun sinar ungu itu masih sempat menembus tubuhnya. Serangan itu membekukan jiwanya, tetapi tubuh Mosa miliknya kebal terhadap serangan jiwa, sehingga ia masih bisa melarikan diri. Dalasa terkejut. Serangan penuhnya tidak mampu menahan penyusup itu. Ia mencoba mengikuti riak ruang untuk melacak teleportasi Luo Feng, namun jaraknya terlalu jauh. Pada saat itu, suara pemimpin klan menggema dalam pikirannya, memintanya menyerahkan pengejaran. Sementara itu, Luo Feng berteleportasi berkali-kali, berpindah tempat tanpa henti. Ia tahu bahwa hanya kecepatan ekstrim yang bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Setiap teleportasi membawanya lebih dari 1 tahun cahaya, namun ia tidak berani berhenti. Di tempat lain, salah satu kesatria hijau yang kuat menarik perhatiannya pada riak teleportasi itu. Dengan kemampuan memahami hukum ruang sepenuhnya, ia dapat merasakan jauh lebih luas dan jauh lebih detail dibandingkan Dalasa. Ia segera mulai mengejar. Teleportasi Luo Feng yang terus berubah arah membuat pengejaran itu sulit. Kesatria tersebut harus memastikan lokasi yang tepat sebelum berteleportasi, memberi Luo Feng waktu untuk terus menjauh. Namun ketika kesatria hijau mulai kehilangan kesabaran, ia membakar sebagian energi abadinya dan mengganggu seluruh riak ruang angkasa dalam radius lebih dari 10 tahun cahaya. Pada saat itu, Luo Feng merasakan ruang di sekitarnya terkunci. Teleportasi menjadi mustahil. Tekanan kekuatan besar menekan tubuhnya, membuatnya seolah terikat dan tidak bisa bergerak. Kesatria hijau pun muncul di depannya, penuh wibawa dan kekuatan yang menakutkan. Mereka akhirnya berhadapan. Luo Feng tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dalam kondisi itu. Namun saat tubuh Mosa miliknya dihancurkan, kesatria itu terkejut karena tidak menemukan papan logam hitam yang ia cari. Ia segera menyadari bahwa ia telah dipermainkan. Jauh di tempat itu, di sebuah kapal hidup di wilayah lain, tubuh asli Luo Feng memegang papan logam hitam dengan senyum kemenangan. Rencana cadangannya bekerja dengan sempurna. Ia telah memindahkan papan logam itu melalui budaknya sebelum tubuh Mosa dihancurkan. Pengejaran kesatria hijau hanya menjadi pengalih perhatian. Namun kemenangan itu tidak bertahan lama. Energi dingin muncul tiba-tiba dan kesatria Doku ungu muncul di hadapannya. Tanpa peringatan, ia menangkap Luo Feng dan membawanya melewati perjalanan jarak jauh yang sangat cepat.
Tak lama kemudian, Luo Feng dibawa ke salah satu bintang neraka es, tempat para kesatria dan penguasa klan Doku berkumpul. Mereka marah karena keberanian Luo Feng menipu mereka, terutama Dalasa yang merasa dipermalukan. Para pemimpin klan, kesatria hijau dan kesatria ungu, berdiskusi tentang hukuman yang pantas untuknya. Keputusan akhirnya adalah mengurung Luo Feng di neraka es, sebuah senjata kuno yang sekaligus menjadi penjara hidup. Tempat itu dikenal sebagai salah satu lokasi paling berbahaya di wilayah Bunga Hitam. Tidak ada makhluk yang bisa keluar dengan mudah setelah dimasukkan ke dalamnya. Luo Feng tidak memiliki pilihan selain menerima. Ia tidak melawan ketika tubuhnya dirantai, karena ia tahu bahwa kekuatan para kesatria jauh melebihi batasnya. Namun ia juga tahu bahwa selama ia tidak dibunuh, peluang untuk bertahan selalu ada. Di tempat lain, tubuh utama Luo Feng telah lama meninggalkan area berbahaya, disembunyikan jauh di dalam alam semesta gelap. Ia sudah memperkirakan bahwa misi di bintang neraka es tidak akan berjalan mudah. Karena itu, ia memastikan inti jiwanya aman dari segala kemungkinan. Meskipun tubuh Mosa dan beberapa asetnya hilang, Luo Feng masih memegang hal terpenting, papan logam hitam dengan manual 9 volume di dalamnya. Dan baginya, itu sudah lebih dari cukup untuk melanjutkan perjalanan panjangnya di alam semesta. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star, episode 200. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.